Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan mangrove atau tanaman bakau yang terbanyak di dunia. Hutan bakau itu terbentang luas dari Sabang hingga Merauke, bahkan dari riset yang dilakukan pada tahun 2010, diketahui 22,6% hutan bakau di dunia berada di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena keberadaan hutan bakau menjadi semakin langka. Salah satu hutan bakau juga terletak di sudut di kota Jayapura yang terlahir dari kepedulian dan kesadaran para pemuda di Papua atas musibah banjir bandang yang terjadi pada tahun 2015 dan disusul oleh banjir yang cukup memprihatinkan tahun 2019 di kota Jayapura. Hal ini pun mencuri perhatian dari Abdul Gamel bersama dengan pemuda lainnya yang akhirnya mulai membangun sebuah hutan bakau dan kemudian diberi nama Rumah Bakau Jayapura. Perlahan tapi pasti bibit-bibit mangrove yang ditanamnya di tanah seluas 1.675 hektar di kawasan TWA yang dulunya tandus kini tumbuh besar menutupi setiap tepian lautnya. Tidak hanya itu, rumah bakau ini juga menjadi tempat belajar bagi siapa saja untuk mengetahui manfaat dari hutan bakau agar melindungi kota Jayapura. Sampah yang semakin banyak terbawa arus Teluk Jotefa juga membuat para pemuda merasa serah. Biasanya mereka akan berkumpul tiap minggu untuk membersihkan sampah hingga tuntas dan tidak membebani pemerintah lagi. Rumah bakau ini terkadang dipenuhi oleh sampah minuman kemasan hingga sampah plastik, yang mana sebagian sampah berasal dari produk luar Papua, yang artinya banyak sekali barang yang diambil dari luar yang akhirnya menjadi sampah di kota Jayapura. Hutan bakau memiliki peran penting bagi kota Jayapura. Di rumah bakau ini kini menjadi sarana edukasi bagi semua anak-anak sekolah yang ingin belajar alam. Setiap 3 bulan sekali akan ada berbagai peserta didik dari jenjang pendidikan SD hingga mahasiswa untuk belajar tentang ekosistem mangrove. Tidak hanya duduk diam menunggu para pelajar yang datang ke rumah bakau, komunitas rumah bakau ini akan berjalan ke setiap tempat yang terdapat anak muda untuk memberikan edukasi serta membahas sejumlah isu lingkungan di kota Jayapura. Katanya rumah bakau juga ini bisa menjadi sarana edukasi ya buat anak-anak ya, sekolah-sekolah yang ingin belajar alam seperti itu. Agenda field trip itu setiap tahun pasti ada, terkadang 3 bulan sekali. Tiap-tiap sekolah SD, madrasah sanawiyah maupun PAUD biasa mereka kesini membawa mereka punya anak-anak murid belajar tentang ekosistem mangrove. Kalau tidak, biasa teman-teman merumuskan sebuah ide yang bisa didorong sama-sama dan kita masuk Ghost to Campus atau Ghost to School. Jadi kita kadang masuk ke gereja. Jadi kita masuk ke kelompok-kelompok anak-anak muda, ada anak-anak mudanya. Kita coba berbicara tentang isu lingkungan yang ada di kota Jayapura, di mana persoalannya hanya 2, banjir. Ketika banjir pasti ada sampah. 2 itu. Jadi kadang kami menjadi narasumber di sini ataupun kami dipanggil untuk memberikan materi di luar. Itu bentuk edukasi yang kami lakukan selain gerebek sampah itu. Kami biasa buang pelayar, kami tidak batasi siapapun boleh ikut, apakah anak sekolah, mahasiswa maupun orang tua, pegawai juga kadang ikut dan kita menjelaskan di situ bahaya sampah plastik sekali pakai seperti itu. Gamel menambahkan setiap tahunnya di bulan Februari, Rumah Bakau Jayapura akan membuka perekrutan tanpa adanya batasan usia, jenis kelamin, dan profesi tanpa melibatkan politik. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.